Pesona tanah Papua memang tak ada habisnya. Selain keindahan laut dan pegunungannya yang megah, Papua juga menyimpan kejernihan sungai-sungai yang menawan hati. Lelah pun ikut tenggelam, menyusuri aliran kali biru yang membelah hutan. Ikuti arah dari 1001 sungai, Teminabuan, Sorong Selatan. Oke, sekarang hari Selasa tanggal 16. Ini kita sedang menunggu teman kita dari Sorong dan sudah dijemput sama Bang Supra. Kita mendapat tumpangan lagi untuk explore Sorong lebih jauh. Hari ini kita akan ke daerah Sorong Selatan. Dari sini sekitar 140-an kilometer lah, dengan jalanan Papua yang mungkin naik turun berkelok, ada yang rusak juga. Kita akan ke daerah Teminabuan. Keren ya namanya, Teminabuan. Tumben gue bisa langsung ngomong kan. Biasanya susah menyebutkan nama di daerah-daerah kayak kemarin di mana Nias, Hilisi Maitane, Bau Matelu, terus pokoknya banyak. Kita akan explore air terjun dan juga mata air buat berenang. Konon katanya di Teminabuan itu orang-orang menyebutnya kota 1001 sungai. Kalau kemarin saya di Subulu Salam 1001 air terjun, di sini 1001 sungai. Kita akan bikin konten di sana bahwa yang bagus-bagus tuh semuanya ada di Indonesia Timur. Mari kita buktikan. Banyak hal menarik yang menanti untuk ditelusuri di Papua Barat Daya. Salah satunya di Kabupaten Sorong Selatan, yang dikenal dengan julukan 1001 sungai. Kami berangkat bersama-sama dari Sorong menuju Aimas untuk bertemu dua teman lainnya, Gibran dan Yan. Setelah tim lengkap, petualangan overland kami dimulai sekitar 160 km menembus hutan Trans Papua menuju Teminabuan, Sorong Selatan. Dengan kondisi jalan yang seperti ini, apakah ada yang mual-mual? Ada yang naga. Oke, gas terus sampai mual-mual. Ini baru jalan 25 kilo. Berarti masih ada 120-an kilo lagi. Kami singgah sebentar di Klamono untuk belanja logistik sebelum melanjutkan petualangan yang sesungguhnya di tanah Papua. Ya, sekarang kita sampai di Klamono. Klamono nih salah satu tempat. Di sini nih ada pengeboran minyak, sumur minyak ada di sini. Jadi tempat ini kaya akan minyak, guys. Sebelum kita lanjut jalan ke Sorsel, tinggal belanja dulu baru kita gas lagi. Oke, kami yang mau datang sini, kamu harus wajib singgah di Klamono. Gas. Kita belanja cemilan dulu nih buat nanti di kali pisang. Dari Klamono, kami kembali meniti jalur yang sepi, melintasi hutan dengan pemukiman yang kian jarang. Oh ya, Sorong juga dikenal sebagai kota minyak, dan salah satu sumber minyaknya ada di Klamono. Kami melewati kilang minyak yang berdiri megah di tepi jalan. Konon sudah ada sejak zaman Belanda. Kilang ini beroperasi 24 jam tanpa henti. Minyaknya seakan tak ada habisnya. Meski menyusuri jalanan hutan, perjalanan kali ini aman, jauh dari area konflik seperti Mebrat dan Petik Bintang. Semakin mendekati tujuan, jalanan beton yang dikelilingi hutan lebat mulai berubah, sedikit berlubang dan rusak. Sesuai dengan julukannya, kota 1001 sungai. Di peta pun terlihat banyak titik sungai, dan benar saja, kami menemukan sungai jernih di pinggir jalan. Kami singgah sejenak untuk membasuh muka, menghilangkan rasa kantuk. Kenapa di situ? Lagi cek arus. Asik. Tak lama kemudian, kami akhirnya tiba di tujuan utama, Kali Sembra, sungai yang memikat dengan kejernihan dan pesona alamnya.
Di sini boleh ini nggak main pedal gitu? Nanti kalau mandi pulang baru ambil uang kembali ya. Memang belum ada uang kembali. Boleh main pedal di sini? Main ya? Perahu ini, perahu. Oh tidak, tidak bisa dayung. Oh nggak boleh. Ah, Kalau di sini ada sampan-sampan gitu tidak ada? tidak, ada pakai ban saja yang renang-renang. Oh. Ayun dengan tangan bisa. Kalau ada perahu pakai tangan saja, tidak boleh pakai dayung. Yang perahu angin ini. Iya. Tidak boleh pakai perahu. Dia dayungnya tidak boleh pakai. Oh, kalau perahu saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang pompa. Iya, Iya. rintangan terpapar. Cuma pakai dayung tangan aja. Rintangan terpapar. Kalau pakai dayung tidak bisa karena nanti hujan terus. Oh, itu kepercayaan adat di sini. Iya. Alam di sini kan nggak Alam mau di sini kalau pakai dayung. Gitu. Kalau dayung tangan tidak apa-apa. Apa-apa. Setelah membeli tiket seharga 10.000 per orang, kami diberi penjelasan tentang beberapa aturan adat yang berlaku di Kali Sembra. Salah satu larangannya adalah penggunaan dayung, karena dianggap mengganggu keharmonisan alam yang dijaga turun-temurun. Saya menanggapi dengan penuh rasa hormat, memikirkan bagaimana budaya di Papua seringkali memiliki keterikatan kuat dengan alam, termasuk sungai yang dianggap sakral. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam 5 jam dari kota Sorong sampai juga di destinasi yang ditunggu-tunggu, kita nyampe di Kabupaten Sorong Selatan di Temi Nabuan. Ini ada Kali Sembra, salah satu yang menjadi favorit orang-orang sini. Sungainya besar sekali, biru jernih, dan tadi hari ini kita akan mencoba berenang-renang, main pedal, main sama anak-anak sini. Pokoknya seru banget. Temi Nabuan, kota 1001 sungai. Kalau kemarin di Aceh kota 1001 air terjun, sekarang di Papua Barat kota 1001 sungai. Kali Sembra terletak di distrik Temi Nabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Adalah salah satu dari banyaknya sungai alami yang sering menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat lokal yang ada di Temi Nabuan. Tanpa pikir panjang, melihat kejernihan air yang menggoda, saya langsung menyiapkan pedal untuk menikmati pengalaman stand up pedal. Namun sesuai aturan adat, saya hanya menggunakan tangan sebagai dayungnya, menjaga tradisi yang ada. Sungguh menyenangkan menyusuri setiap sudut keindahan Kali Sembra dengan cara yang berbeda ini, sambil meresapi keagungan alam yang terasa begitu murni. Hutan yang mengelilingi sungai ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna, menambah pesona ekosistem alami yang masih terjaga. Bagi saya yang gemar fotografi dan juga videografi, Kali Sembra menawarkan spot sempurna untuk mengabadikan keindahan alam yang masih asri dan memikat. Setelah puas bermain pedal, saya tak bisa menahan diri untuk berenang bersama teman-teman dari Sorong. Yang lebih menyenangkan adalah ketika anak-anak lokal ikut bergabung, menciptakan keceriaan di tengah kejernihan air Kali Sembra. Tawa riang dan canda mereka menghidupkan suasana, memperlihatkan kebahagiaan murni meski jauh dari hiruk-pikuk kota. Saya punya tete. Tete itu apa? Kakek. Kakek. Ya. Kampungnya desa mereka kan di atas sana. Jadi merekanya berkebun di sana. Jadi kayu ini saya punya kakek deh tebang. Waktu itu kan belum ada sensor, masih menggunakan kapak. Kapak ya? Ya, jadi kayu ini yang kayu besi besar sekali. Saya Oh, punya- dulu panjang berarti sampai sana? Iya, sampai sana. Sampai sana saya punya kakek deh tebang untuk sebagai penerbangan toh. Untuk mereka berkebun di sana dan mereka melalui untuk pulang kembali ke kampung. Oh, Ya, jadi kayu ini dulunya kakeknya Kevin berkebun di sana, kampungnya di sana. Karena tidak ada jembatan, tebanglah mereka dulu ini buat melintas ke sini. Itu dulunya. Itu kakeknya udah tuh bernama Yeret Sakamak. 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 Ini Makanya- udah berapa tahun?
sudah lama sekali waktu saya punya bapak itu masih kecil. Oh, sudah Saya lama punya sekali. Bapak masih kecil-kecil sampai dapat kita cucunya ini. Ah. Hingga kayunya masih ada. Kayunya itu masih panjang, cuman banjir, kayunya sudah lama jadi dari atasnya punya ujung itu sudah putus arus bawah. Sampai hingga batangnya yang masih keras ini masih tinggal sampai sekarang. Hah? Dingin sekali. Kali Sembra benar-benar menjadi destinasi yang sempurna bagi siapapun yang ingin merasakan keindahan alam Papua Barat Daya secara utuh. Tempat di mana alam dan kedamaian menyatu di jantung hutan Papua. Oke, jadi hari ini kita sedang berada di Kota Baru Aimas. Ini nggak jauh juga dari Kota Sorong, tadi sekitar 30 menit. Kita mau mengunjungi salah satu destinasi rumah etnik Papua. Di sana konon katanya banyak rumah adat Papua yang direplikakan. Kita akan belajar tentang rumah adat. Tapi ini kita mampir dulu di alun-alun Aimas. Ada nasi kuning Pampis Manado di pinggir jalan, pakai mobil. Terus ini bungkusnya pakai gini, nih bentuknya kayak gini. Kita coba aja ya. Nih kita ditemenin kawan-kawan dari Kota Sorong. Ini nih yang paling enak menurutku di Aimas. Iya kan? Enak Apa banget. yang bikin enak sambelnya? Sambelnya tuh pakai sambal hitam nih. Beda dengan nasi kuning yang lain. Nasi kuning yang lain tuh cuma pakai acar doang. Jadi ini ada sambal, terus ada abon ikannya itu. Ini ya. Ya, yang hitam-hitam itu. Destinasi berikutnya adalah rumah etnik Papua di Sorong. Selamat siang, Rama Bibit. Datang di rumah etnik Papua. Konon jika tidak memiliki banyak waktu untuk menjelajahi Papua secara mendalam, tempat ini adalah pilihan yang terbaik. Di sini kamu dapat mengenal budaya Papua dalam waktu singkat tanpa perlu berpergian jauh ke pedalaman. Rumah etnik Papua menyajikan gambaran lengkap tentang kekayaan tradisi dari berbagai suku di Papua. Saat memasuki kawasan ini, mata langsung tertuju pada rumah adat yang ditampilkan, seperti rumah Honai, rumah adat suku Dani dari pegunungan Papua. Rumahnya berbentuk bundar dengan atap kerucut dari jerami atau ilalang. Ini dibangun untuk menahan cuaca dingin di dataran tinggi. Lalu ada rumah pohon milik suku Korowai yang dibangun di atas pohon setinggi 15 hingga 50 meter. Ini ditujukan untuk melindungi diri dari ancaman binatang liar dan juga serangan suku lain. Struktur ini merujuk bagaimana masyarakat hidup selaras dengan lingkungan ekstrim di hutan Papua. Tak ketinggalan rumah kaki seribu dari pegunungan Arfak juga dipamerkan. Rumah unik ini ditopang oleh puluhan hingga ratusan tiang kecil yang membuatnya tampak seperti berdiri di atas kaki seribu, mencerminkan kearifan lokal dalam menciptakan rumah yang kokoh di alam pegunungan. Oke, jadi tadi setelah melihat berbagai bentuk rumah adat yang ada di Papua, tadi ada rumah adat suku Wamena, suku Biak, sama suku Korowai. Sekarang saya sedang berada di museumnya. Museum yang terdapat pernak-pernik Papua. Ada alat perangnya, terus alat untuk berburu ikan, ada perahu, terus di situ ada kalung, terus ada koteka juga. Di sini juga ada tas atau noken yang dibuat langsung oleh suku Papua untuk pakaian atau juga untuk membawa barang. Ini banyak banget pernak-pernik Papua. Jadi di sini teman-teman yang berkunjung ke rumah etnik ini bisa belajar tentang budaya yang dimiliki Papua. Budayanya sangat kaya sekali. Jadi sangat menarik untuk singgah di rumah etnik yang lokasinya tak jauh dari Kota Sorong. Kami melanjutkan perjalanan ke kawasan hijau Sorong, dan salah satu tempat yang direkomendasikan oleh Kak Desi dari BKSDA adalah Taman Wisata Alam Sorong. Selain Taman Nasional, Indonesia memiliki berbagai taman wisata alam atau TWA yang berfungsi penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan kekayaan alam.
TWA tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi, tetapi juga sebagai pusat edukasi, penelitian, dan rekreasi, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Oke, jadi destinasi saya berikutnya di Sorong, di Papua Barat Daya ini berkunjung atau mengunjungi salah satu paru-paru kota Sorong. Ini namanya Taman Wisata Alam Sorong. Saat tiba di TWA Sorong, saya didampingi oleh Kak Desi dan juga Pak Petrus, pengelola kawasan ini yang juga aktif dalam upaya konservasi. Kami disambut oleh udara segar dan suara alam yang menenangkan, seakan mengundang kami untuk menjelajahi lebih jauh. Saya bertugas di sini, yang pertama juga menjaga kawasan, karena luasnya juga lumayan 945,90 hektar, dan bertugas juga di kandang penyelamatan satwa. Jadi tiap hari kami urus satwa yang ada di sini. Tapi satwa yang ada di sini bukan dipelihara, tapi ini merupakan hasil sitaan dari pelabuhan atau dari rumah warga yang ada di Kota Sorong. Kebetulan ini hewan-hewan dilindungi semua, dilindungi oleh negara. Ini ada hewan apa aja? Kalau di sini ada kakatua jambul kuning, ini yang putih. Kalau bahasa lokal di sini bilang Yakob, burung Yakob. Terus ada nuribayan. Nuribayan ini ada dua, yang merah sama hijau. Kalau yang hijaunya itu yang jantan, kalau yang merahnya betina. Terus kita juga ada walabi, ada 1 ekor, hasil sitaan juga. Sama kasturi kepala hitam. Dulu namanya nuri kepala hitam, terus sekarang kasturi kepala hitam. Di sini kami dapat melihat berbagai hewan endemik Papua yang telah diselamatkan dari perburuan liar. Beberapa hewan yang ada di tempat ini adalah burung kakatua raja, cendrawasih, dan laulau. Semua hewan ini datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ditangkap di pelabuhan, sementara yang lain dibawa oleh masyarakat yang menemukan mereka dalam kondisi terluka. Di klinik ini mereka tidak hanya diberi makanan, tetapi juga mendapatkan perawatan khusus hingga naluri liarnya muncul kembali. Melihat proses pemulihan mereka adalah pengalaman yang mengesankan. Setelah mendapatkan perawatan yang baik, hewan-hewan ini akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya, memberikan harapan baru bagi kehidupan mereka di alam bebas. Aktivitas lain yang tidak kalah menarik di Taman Wisata Alam Sorong ini adalah jungle trekking, menyusuri jalur-jalur alami di kawasan hutan. Kita dapat merasakan langsung keindahan alam Papua yang masih asri. Jungle trekking menjadi pengalaman seru, di mana kita bisa melihat berbagai jenis flora dan fauna endemik, sambil menikmati udara segar dan suara alam yang menenangkan. Selain itu, TWA Sorong juga memiliki konservasi anggrek, yang menjadi tempat perlindungan bagi berbagai jenis anggrek lokal yang indah. Ini Dendrobium moirum. Ini jenis anggrek baru, bukan di Indonesia saja tapi di dunia. Ini baru ditemukan di Ya, sini? baru ditemukan. Ada banyak? Di sini kalau di alam ada banyak. Tapi dia tumbuhnya sebenarnya bukan di bawah, di atas ketinggian, di atas pohon. Nah, jadi saya sekarang memasuki arboretum anggrek, di mana koleksi berbagai jenis anggrek yang ada di Papua dikonservasi di sini, dibudidaya di sini, dilindungi di sini, dikembangbiakan di sini. Kita juga bisa mempelajari semuanya di sini. Kita langsung aja masuk. Melihat anggrek-anggrek yang mekar dengan warna-warna cerah adalah daya tarik tersendiri. Beberapa di antaranya adalah spesies langka yang hanya dapat ditemukan di tanah Papua, menjadikannya objek penelitian dan pembelajaran yang menarik bagi para pecinta tanaman. Tidak hanya itu, di kawasan ini juga terdapat pohon damar yang merupakan peninggalan Belanda. Pohon damar ini tidak hanya menarik untuk dilihat, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Damar yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan, kini menjadi saksi bisu dari masa lalu dan perkembangan daerah ini. TWA Sorong adalah tempat yang kaya akan pengetahuan dan keindahan alam. Dan saya merasa beruntung dapat menyaksikan upaya pelestarian yang dilakukan di sini. Dengan setiap langkah yang kami ambil, saya semakin menyadari betapa pentingnya konservasi bagi masa depan flora dan fauna Papua.
Esok hari kami bersiap-siap untuk berangkat ke Pulau Dom yang terletak di seberang Sorong. Rencananya kami akan memasak papeda, hidangan khas Papua yang terkenal. Namun saat tiba di halte penyeberangan Dom, kami dihadapkan pada angin kencang yang membuat perjalanan terasa menantang. Naik becak di pulau, terus gua Jepang, tapi ini angin kencang, gerimis. Yang mana nih? Kita polling aja nih. Polling yes or no? Or, kok or? Yes or no? Aku no. Gibran no, alasannya? Keselamatan, cuaca, nanti kalau pas kita berhenti lagi takutnya anginnya lebih kencang. Tidak bisa pulang jadi turun aja. Ikut saya. Sam, Sinut sih kayaknya. No. Kenapa? Minimalisir. Jangan sangat kencang. Karena kami membawa banyak perlengkapan kamera dan demi menjaga keamanan dari air laut, kami memutuskan untuk tetap berada di kawasan halte. Menunggu matahari terbenam menjadi pilihan yang tepat. Sore itu kami disuguhi pemandangan yang memukau saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Setelah beberapa hari terakhir yang selalu mendung, momen ini benar-benar terasa seperti hadiah sebelum kami berpisah meninggalkan Papua Barat Daya. Pengalaman di Papua ini sangat berkesan. Selain menjalin persahabatan dengan banyak kawan baru, saya juga berkesempatan bertemu dengan keluarga saya yang sudah tinggal di Papua sejak zaman Irian Jaya. Saya bahkan diundang untuk menginap di rumahnya, merasakan hangatnya sambutan, dan berbagi cerita tentang kehidupan di tanah ini. Terima kasih Papua Barat Daya atas cerita indah dan kenangan yang tak terlupakan. Kini saatnya kami berpamitan dan berlayar menuju destinasi berikutnya di Papua Barat.